Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 271. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 271. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Andi yang telah berada di dalam ruangan ikut mendengarkan laporan dari para direksi tentang perkembangan perusahaan yang mereka pimpin selama ini. Ternyata ada beberapa perusahaan yang mengalami penurunan dalam hal keuntungan. Dan itu ternyata dialami oleh 3 dari 5 perusahaan yang saat ini tengah berada di dalam ruangan tersebut. Namun ternyata setelah berdiskusi dan meminta pertimbangan dari beberapa orang, akhirnya Andi maklum dengan permasalahan yang dihadapi perusahaannya kali ini. Saat ini memang situasinya tidak terlalu bagus. Penurunan permintaan tengah terjadi, lesunya perekonomian. Dan kali ini ada sebuah keputusan dari Andi yang bisa terbilang ekstrim. Di tengah melesunya perusahaan miliknya itu, Andi malah meminta kepada salah seorang pimpinan perusahaan untuk menghitung ulang biaya produksi. Dan dia hanya akan mengambil keuntungan bersih sebesar 5% saja untuk perusahaan. Dan Andi juga berkata jika kualitas jangan sampai turun tapi kualitasnya malah harus bisa dinaikkan, dan Andi juga meminta pembelian bahan baku ditingkatkan pada titik tertentu untuk mendapatkan harga yang lebih murah. Sang pemimpin perusahaan rupanya memahami apa yang diinginkan oleh Andi. Dan tanpa berbicara lebih banyak dia pun menyanggupi apa yang diminta oleh Andi tersebut. Dan sebagai sebuah perusahaan yang sangat besar, tentu saja hal ini mudah untuk dilakukan. Sebuah produksi yang nyaris tanpa keuntungan namun hanya untuk menggerakkan roda perusahaan supaya terus berputar. Dan sang pimpinan perusahaan itu pun kini tersenyum lega ketika mengetahui ternyata Andi tidak terlihat marah dengan laporan yang dibacanya hari ini. Namun pada kesempatan kali ini Andi berpesan jika program ini diadakan dan Andi ingin mendapatkan laporan tiap minggu karena program ini adalah sebuah program yang diistilahkan dengan program bakar uang. Dan Andi juga berkata jika sang pimpinan perusahaan harus mencari beberapa poin yang bisa ditempuh untuk program efisiensi. Namun Andi berharap program efisiensi ini tidak menyentuh ke jumlah pekerja yang ada di perusahaan dalam arti sampai terjadi pengurangan pegawai. Bahkan Andi meminta jumlah pegawai boleh ditambah sebanyak 5-10% dari jumlah yang ada saat ini. Dan di akhir pembicaraan dengan pimpinan perusahaan itu Andi berkata, "Pak, jika harga kita turunkan 25%, kira-kira Bapak bisa jual berapa unit, Pak?" Tanya Andi kepada pimpinan perusahaan tersebut. Dan sang pimpinan perusahaan itu kemudian berkata, "Pak, kalau turun sebesar itu maka ini kita merusak pasar, Pak. Harga ini tidak masuk akal, Pak. Beberapa perusahaan pasti akan hancur, Pak, jika kita melakukan ini," kata Andi pimpinan perusahaan itu kemudian. Andi kemudian berkata jika hal ini terpaksa dilakukan semata-mata untuk menyelamatkan para pekerja di perusahaan ini. Dalam kondisi dan situasi seperti ini jangan sampai ada pemutusan hubungan kerja. Dan Andi pun kemudian berkata mungkin setelah beberapa bulan produksi nanti harga bisa dinaikkan pelan-pelan dari 5-10% untuk penjualan lokal maupun ekspor perusahaan itu. Dan sang direktur yang mendapatkan penjelasan dari Andi itu pun kemudian berkata akan melakukan apa yang diperintahkan Andi, dan dia sangat mengetahui jika ini dilakukan dengan mengorbankan keuntungan perusahaan bahkan akan ada yang disebut subsidi silang.
Dan pimpinan perusahaan yang bernama Pak Thomas itu pun berjanji akan bekerja secara maksimal dan berjanji akan melakukan penjualan secara maksimal. Pak Thomas sangat yakin dengan istilah membakar uang seperti ini pasti akan ada beberapa perusahaan pesaing yang akan tersisih dari kompetisi karena ujungnya dari persaingan ini hanya kuat-kuatan modal dan teknik pemasaran semata. Dan bagi perusahaan yang diistilahkan tidak mau bakar uang pasti akan kalah dalam persaingan ini. Namun sebenarnya cara seperti ini sudah banyak dilakukan oleh banyak perusahaan walaupun mereka tidak terbuka mengakui telah melakukan teknik bakar uang untuk merebut market. Dan siang itu tanpa disuruh Pak Thomas kemudian mengumpulkan beberapa stafnya di ruang meeting untuk membahas hal tersebut. Acara kemudian terus berjalan tanpa Pak Thomas dan para stafnya Pak Thomas. Pak Thomas sendiri siang itu kurang lebih 1 jam mengadakan meeting dengan timnya untuk membahas apa yang tadi telah disampaikan oleh Andi. Dan ketika waktu telah menunjukkan pukul 2 siang kini Pak Thomas dan timnya telah kembali ke ruang pertemuan dengan wajah yang penuh berseri karena ternyata Pak Thomas tidak kena marah dari Andi, bahkan Pak Thomas malah diberikan solusi untuk sementara waktu untuk menaikkan penjualan. Dan dengan solusi yang diberikan oleh Andi tersebut Pak Thomas yakin bakal menggulung semua pesaing bisnisnya. Hal itu karena Pak Thomas sudah mengetahui seberapa kekuatan dari para pesaing bisnisnya tersebut. Solusi yang diberikan Andi ini adalah solusi paling berani dan resikonya sangat tinggi. Dan karena itulah Pak Thomas beberapa kali mengucapkan terima kasih kepada Andi dan berjanji bahwa cara seperti ini tidak akan berlangsung lama. Paling lama cara ini akan bertahan dalam 6 bulan ke depan dan setelah itu subsidinya akan dikurang secara bertahap dan keuntungan pun akan segera didapatkan. Kata Pak Thomas kemudian kepada Andi. Dan mendengar penjelasan dari Pak Thomas itu pun Andi cuma tersenyum karena ternyata Pak Thomas sudah mengetahui maksudnya tersebut. Semua ini Andi lakukan supaya perusahaan bisa terus berjalan dan semua orang yang berada di perusahaan itu bisa terus hidup. Dan kali ini Andi menawarkan kepada beberapa perusahaan yang masih terus mengalami penurunan untuk memperbaiki konsep bisnis mereka. Dan Andi berkata jika dirinya akan memberikan solusi atas apa yang dibutuhkan mereka supaya perusahaan bisa berkembang ke depannya. Dan karena saat ini masih ada 2 perusahaan yang terus mengalami penurunan maka kemudian kedua orang pimpinan perusahaan itu kemudian mengangkat tangannya untuk menyampaikan sesuatu kepada Andi. Kedua orang pimpinan itu pun kemudian menyatakan jika mereka menginginkan diberikan hak seperti perusahaan yang dipimpin Pak Thomas dan mereka meminta waktu selama 3 bulan. Hal itu dengan tujuan untuk menaikkan penjualan produk mereka dan pada bulan keempat mereka berjanji semua akan kembali seperti semula. Hal itu dilakukan untuk memberikan diskon kepada beberapa perusahaan yang tadinya membeli dari perusahaan pesaing mereka. Dengan cara ini mereka yakin pasti mereka akan pindah karena harga yang ditawarkan mereka lebih murah sekitar 25% dan para konsumen itu sudah dipastikan akan berpindah kepada mereka. Itulah yang dikatakan salah seorang pimpinan perusahaan kepada Andi. Hal ini dilakukan untuk merebut kembali konsumen mereka yang telah direbut perusahaan pesaing mereka dengan cara yang tidak sehat. Pemimpin perusahaan itu kemudian menceritakan kronologi sehingga banyak konsumen mereka berpindah kepada satu perusahaan. Mereka menggunakan berbagai cara supaya untuk menarik berbagai perusahaan supaya berpindah membeli hasil produksi dari perusahaan tersebut. Oke, kalau begitu saya kasih kesempatan kepada Anda selama 6 bulan untuk menarik kembali para pelanggan Anda.
Dan nanti secara teknis akan kami tunjuk orang kami yang akan memantau perkembangan dari program yang Anda jalankan. Kata Andi terlihat tegas di depan para pimpinan perusahaan. Dan Andi kemudian menunjuk Patio yang kedepannya akan menerima laporan dari program yang akan berjalan dari beberapa perusahaan yang saat ini mendapatkan keringanan dan support khusus dari Andi. Para pimpinan perusahaan tampak sangat menghormati Andi ketika mereka saat itu melihat secara langsung bagaimana peran besar Andi dalam menstabilkan perusahaan yang kondisinya kurang sehat. Saat itu Andi pun kemudian berkata jika di dalam perusahaan yang sedang bermasalah tersebut akan dikirimkan beberapa orang dari kantor pusat untuk memonitoring perusahaan supaya perusahaan itu bisa bergerak sesuai SOP yang ditentukan oleh kantor pusat. Acara hari ini pun akhirnya selesai sekitar jam 4 sore. Semua tampak begitu puas dengan acara yang hari ini berlangsung. Walaupun hari ini perusahaan Wawan bekerja adalah termasuk salah satu perusahaan yang masuk dalam kriteria sehat, namun Wawan hari ini tetap merasa gembira karena sepertinya semua permasalahan yang ada saat bisa diselesaikan ke depannya. Kata Wawan di dalam hatinya. Beberapa orang yang tadi menganggap Andi sebagai orang biasa kali ini mereka hanya terdiam. Apalagi ketika mereka melihat apa yang Andi lakukan untuk memperbaiki kondisi perusahaan. Ternyata pemuda yang tadi mereka anggap biasa itu adalah orang nomor 1 di perusahaan ini. Bahkan para direktur perusahaan pun terlihat segan dan takut kepada pemuda tersebut. Ternyata pemuda itu adalah komisaris perusahaan ini. Batin mereka. Dan ketika acara telah selesai ternyata beberapa pimpinan perusahaan masing-masing memperkenalkan diri kepada Andi. Dan saat itulah ada beberapa orang yang mengenali bahwa pria bernama Andi tersebut adalah mantan cleaning service beberapa bulan yang lalu di tempat kerja mereka. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 271. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.